Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali kami boleh menjumpai Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam pujian penyembahan di malam hari ini. Kurang lebih selama 30 menit ke depan kami akan menemani ruang dengar saudara. Bersama kita akan diberkati dengan perenungan firman. Tapi sebelumnya mari bersama kita mau menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan di tempat ini karena Dia adalah Allah yang layak disembah dan diagungkan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekali lagi katakan, sekalipun ku berjalan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Katakan, Tuhan yang bersama kami. Terima kasih. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar,
Sebab Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya, Kau yang layak, layak Kau diagungkan selamanya. Engkau layak disembah selamanya. Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kudus Kau Tuhan selamanya. Yesus Tuhan. Lebih tinggi Kau. Haleluya. Oh Yesus Raja, Kau Allah yang layak disembah. Namamu Yesus. Haleluya. Selama-lamanya. Haleluya. Layak disembah. Layak Kau diagungkan selamanya. Kami tinggikan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tinggikan namamu. Bapa yang baik, selalu mengasihi kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan ada Dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan akan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan akan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Amin Tuhan. Di hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian sabda firman-Mu.
Maka Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami, hamba-Mu. Engkau urapi dengan kuat kuasa daripadamu. Sehingga setiap umat yang mendengarkan firman di hari ini mengalami berkat daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, mari bersama kita lihat di dalam Mazmur pasal 33 dan kita akan mulai baca dari ayat yang ke-18. Firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu memandang. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan hanya sekedar kita gemetar, ya. Seperti saat seseorang mungkin melihat hantu, ya, menjadi takut dan gemetar, tidak, ya. Karena Alkitab mengatakan ternyata ada satu oknum, satu pribadi yang apabila berhadapan dengan Tuhan maka dia takut kemudian menjadi gemetar. Dan oknum atau pribadi itu adalah setan itu sendiri. Jadi setan ketika dia ya berhadapan dengan Allah, dia gemetar, dia takut. Makanya kita sebagai anak Tuhan kita harus lebih daripada setan. Artinya kita bukan hanya sekedar gemetar secara fisik, takut akan Tuhan, artinya kita menghormati akan nama Tuhan. Orang yang menghormati akan nama Tuhan artinya adalah orang-orang yang menjauhi setiap larangannya dan memiliki hati untuk melakukan perintah-perintahnya. Maka dalam hidup ini sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita bukan hanya sekedar ya ingin mengalami berkat daripada Tuhan, ya. Yang walaupun saya percaya mengalami berkat daripada Tuhan adalah kerinduan setiap kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin mengalami berkat Tuhan. Semua kita saudara-saudara ingin mengalami berkat Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika saya membaca Alkitab, ya, saya menemukan bahwa ternyata Tuhan juga memiliki kerinduan yang sama. Artinya bukan hanya saudara yang ingin mengalami berkat, Tuhan juga rindu ingin memberkati saudara. Tapi sebelum berkat itu diberikan kepada setiap kita dari Tuhan, Tuhan menginginkan satu hal dalam hidup saya dan saudara, yakni kita mengalami takut akan Tuhan. Atau kita menghormati akan Tuhan. Di mana kita menjauhi larangannya dan melakukan perintah-perintahnya. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara ketika saya baca dalam Alkitab, saya juga menemukan bahwa orang yang tidak takut akan Tuhan ketika dia mengalami sebuah kelimpahan, semua itu pun tidak ada artinya. Ya. Makanya kan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa anggur yang baru itu perlu dicurahkan pada kantong kulit yang baru. Kantong kulit ini bicara soal apa? Bicara soal hidup yang baru. Supaya nantinya ketika Tuhan mencurahkan anggur yang baru, atau Tuhan mencurahkan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan kita, berkat itu dapat kita nikmati. Karena ada banyak orang yang mengalami kelimpahan pun dia tidak bisa menikmati saudara-saudara yang namanya kelimpahan. Saudara, uang itu memang bisa membeli segala hal, ya. Tetapi tidak semua bisa dibeli oleh uang. Saudara bisa beli uang, beli tempat tidur dengan uang yang saudara punya, ya kan? Katakanlah tempat tidur yang mahal. Saya juga dengar kadang-kadang ya, ada tempat tidur yang harganya sampai puluhan juta, saudara. Itu tempat tidur model apa? Ya. Tapi kenyataannya ada. Saudara bisa beli tempat tidur seharga puluhan juta, tapi saudara tidak bisa membeli yang namanya tidur nyenyakan. Ya, tidur nyenyak tidak bisa dibeli dengan apa ya? Dengan uang. Saudara bisa membeli yang namanya rumah yang mahal, tapi saudara tidak bisa membeli yang namanya keharmonisan, kan? Ya. Karena yang namanya hidup aman, hidup damai, hidup dalam sejahtera adalah semata-mata pemberian Tuhan. Dan hal ini hanya akan dinikmati saudara-saudara ya oleh orang-orang yang menghormati akan nama Tuhan. Saya percaya dalam hidup ini tidak ada hal yang dicari oleh manusia dan kita menginginkan yang namanya damai sejahtera. Ya, semua kita demikian. Saudara bekerja untuk damai sejahtera, betul atau tidak, saudara? Ya, kalau saudara tidak punya uang, rasanya tidak damai kan, makanya saudara bekerja. Ada yang bilang memang pendeta betul uang itu tidak dibawa mati.
Tapi kalau tidak ada uang bawaan kepengen mati. Ya, banyak yang ngomong begitu. Tapi saudara kan ingat ya bahwa ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, akan ada damai yang sesungguhnya. Hidupmu akan ada dalam naungannya. Sehingga engkau akan mengalami ya berkat-berkat kemurahan yang datangnya daripada Allah. Di Alkitab ada contoh orang yang hidup dalam damai sejahtera ya, yang berasal daripada Tuhan sehingga dia pun bisa menikmati saudara-saudara ya kebaikan atau mata Tuhan pun tertuju kepadanya karena dia takut Tuhan. Siapa itu? Saudara Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang takut Tuhan, makanya mata Tuhan tertuju kepadanya. Ya, sebagai manusia Yusuf banyak kali mengalami kemalangan, ya, kemalangan yang begitu luar biasa. Tetapi di tengah-tengah semua kemalangan yang dialaminya, Yusuf ini tetap takut akan Tuhan, saudara. Dan inilah yang penting yang membuat mata Tuhan tertuju kepadanya. Ya, Yusuf itu menderita luar biasa, bahkan penderitaan yang dialaminya itu disebabkan oleh saudara-saudaranya sendiri, saudara. Ya kan? Saya pernah mendengar ada sebuah pepatah yang mengatakan katanya, orang baik itu, orang jahat itu berasal dari orang baik yang terus-menerus tersakiti. Ya. Jadi katanya orang jahat tadinya orang baik, tapi karena terus-menerus tersakiti, maka pada akhirnya dia pun memilih menjadi jahat daripada terus baik dan disakiti kan? Ya, makanya kan ya dibuat film. Saya pernah nonton filmnya Joker, itu musuhnya Batman, saudara-saudara ya. Dia punya satu kutipan yang sangat terkenal, kemudian kutipan itu di-up sedemikian rupa di Facebook, di Instagram ya. Saya lihat di mana-mana orang meng-up ya kalimat yang diucapkan oleh Joker. Dia berkata bahwa sesungguhnya saya orang baik, tapi saya menjadi jahat karena terus-menerus menerima perlakuan yang tidak baik atas semua perbuatan baik yang sudah saya lakukan. Tetapi hal ini tidak terjadi dengan Yusuf. Sekalipun Yusuf harus mengalami penderitaan. Ya, Yusuf saudara-saudara ya menderita bahkan disebabkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf tidak pernah menjadi jahat. Yusuf terus menjadi baik. Yusuf terus takut akan Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan kata Alkitab mata Tuhan ya tertuju kepada Yusuf. Pencobaan yang terakhir ya yang dialami oleh Yusuf di rumah Potifar. Saudara ingat ya bagaimana ketika Yusuf ini digodai oleh istri daripada Potifar. Yusuf itu masih muda, artinya dia masih memiliki kemampuan untuk melakukan yang namanya dosa. Ya. Tapi ketika Yusuf digodai ya oleh istri Potifar, apa kata Yusuf? Yusuf ngomong dengan sangat jelas, bagaimana mungkin saya berbuat dosa yang besar ini kepada Allah. Ya. Bahkan di negeri pembuangan, karena dia di Mesir itu negeri pembuangan, saudara. Dia dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Ya. Rasanya Yusuf sampai di rumah Potifar tidak mengalami pembelaan Tuhan rasanya. Kalau Tuhan membela dia, kenapa Tuhan mengizinkan kakak-kakaknya menganiaya dia? Itu pikiran kita. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kenapa Yusuf harus dijual ke Mesir? Dan menjadi budak di Mesir. Itu kan pemikiran kita sebagai manusia. Artinya mungkin Tuhan sudah gagal menjaga Yusuf. Sehingga Yusuf tidak perlu lagi menghormati nama Tuhan. Tidak perlu lagi takut akan Tuhan. Tidak perlu lagi menjauhi larangannya. Tidak perlu lagi melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan sepertinya gagal memberkati kehidupan Yusuf. Tapi kendati dalam keadaan yang demikian, Yusuf tetap menghormati nama Tuhan. Maka jangan heran di kemudian waktu. Jangan heran di kemudian hari. Yusuf pun saudara-saudara ya mengalami kemuliaan daripada Allah. Alkitab mengatakan Yusuf pun diangkat oleh Tuhan. Diangkat jadi apa? Menjadi tangan kanan daripada Firaun. Ya. Menjadi orang yang berkuasa saudara-saudara di Mesir. Ya. Kenapa? Karena mata Tuhan tertuju kepada Yusuf. Karena Yusuf takut akan Tuhan. Ya. Maka mari sekali lagi dalam kehidupan setiap kita. Jangan hanya memiliki hati untuk ingin diberkati. Sekalipun saya tahu keinginan itu adalah keinginan yang baik juga ya kan. Saya sudah ngomong di awal tadi, Tuhan juga mau memberkati kita. Tapi lebih daripada itu, mari kita mau takut akan Tuhan. Kita mau menjauhi larangannya. Meskipun hari ini Tuhan sementara mengizinkan engkau di dalam sebuah kesusahan kehidupan. Mari tetap jaga hati untuk terus mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam kehidupan ini.
Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami dengar di hari ini. Kami sungguh percaya bahwa firman Tuhan ini Terima kasih. bekerja di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak ya Tuhan, melihat jalan, ya Bapa, saat ku tak terima kasih Tuhan. mengerti rencana-Mu, namun Kami tetap percaya Bapa, ku pegang Engkau Allah yang baik di janji-Mu. tengah-tengah kami Tuhan. Pengharapan Nurani-Mu lebih dari hidup. hanya padamu. Haleluya, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan iman katakan, hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. mari sejenak sembah Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu besar. Kami percaya keagungan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami memerlukan-Mu Bapa. Nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari engkau yang membutuhkan Tuhan, mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada saat ini. Ada hadirat Tuhan yang mengalir bagi setiap kita. Dan hadirat ini mampu untuk memulihkan setiap keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia Tuhan Allah yang baik. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar campur tangan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap umatmu yang membutuhkan Engkau di hari ini. Biar jemaat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang sakit secara fisik, Bapa, Engkau Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar rahmat dan kebaikan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka.
mereka dalam pergumulan masalah keluarga. Engkau juga Tuhan yang menilik dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mereka yang sementara tertutup jalan, Engkau Tuhan yang buka jalan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari sekali lagi sambil angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu termeterai dalam hati kami. Sehingga kami menjadi umat-umat yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sehingga kebaikan-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu, terima kasih buat atensinya. Saya percaya semua saudara telah mengalami berkat daripada Tuhan. Sebagaimana kami pun di tempat ini telah mengalami berkat daripada Tuhan. Kita akan jumpa lagi dalam program yang sama, pujian, penyembahan dan firman. Kami mohon undur diri dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.